Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya Yusri Kamilatul Huda di pembahasan soal OSN SD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang contoh soal OSN SD yang diadakan oleh Puspernas. Oke, kita langsung aja ke soal yang pertama. Andi menuliskan bilangan asli dari 1 sampai 16 pada petak 4 kali 4 yang pertama. Kemudian Bima menuliskan bilangan asli 1 sampai 16 pada petak 4 kali 4 yang kedua. Cahya menjumlahkan setiap bilangan pada petak pertama dan kedua yang bersesuaian. Kemudian menuliskannya pada petak ketiga. Maksimal banyaknya bilangan kelipatan 7 yang mungkin ditulis Cahya adalah. Oke, untuk mengerjakan soal ini saya ada dua cara nih. Yang pertama cara manual. Di sini kan Andi menuliskan bilangan asli 1 sampai 16 pada petak 4 kali 4 yang pertama. Tidak disebutkan kalau bilangannya itu harus urut, tapi di sini kita tulis urut aja ya untuk yang Andi. Jadi 1, misalkan di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, kemudian tujuan kita kan maksimal banyaknya bilangan kelipatan 7 yang mungkin ditulis Cahya. Nah, sedangkan di soal kan disebutkan kalau Cahya itu menjumlahkan setiap bilangan pada petak pertama dan kedua yang bersesuaian. Berarti pada petak yang kedua ini yang ditulis oleh si Bima, itu angka-angka yang ditulis di sini yang bersesuaiannya itu harus ketika dijumlahkan dengan yang bersesuaian di petak pertama ini harus bisa habis dibagi 7. Misalkan ini kan 1 di sini. Nah, berarti si Bima kalau kita nyari maksimalnya harus menuliskan angka yang ketika ditambahkan 1 itu bisa habis dibagi 7. Contohnya berapa? 6 gitu ya. Sebenarnya nggak mesti 6 ya, bisa juga misalkan 13, tapi di sini saya tuliskan 6 aja. Kemudian yang kedua, 2 bisa kita tambahkan dengan 5, 3 kita tambahkan dengan 4, 4 dengan 3, 5 dengan 2, 6 dengan 1, 7 dengan 7, nah 8 kita bisa dengan 13, 9 kita dengan 12, 10 dengan 11, 11 dengan 10, 12 dengan 9, dan 13 dengan 8, 14 dengan 14. Nah, di sini lihat teman-teman, 15 sama 16 yang sisanya di sini. Nah, di sini kan 1 sampai 16, dari 1 sampai 16 yang belum ditulis di sini di peta kedua itu juga sama 15 sama 16. Nah, ini enggak ngaruh kan ketika kita mau menulis 16 atau 15 di sini atau di sini, itu terserah kita karena ketika dijumlahkan dengan yang ini itu tetap enggak bisa jadi habis dibagi 7. Berarti random aja di sini 15 misalkan di sini 16. Nah, berarti kesimpulan yang dapat kita peroleh itu yang maksimal banyaknya bilangan kelipatan 7 yang mungkin ditulis Cahya adalah ada 14 gitu kan, ini sama ini dan lain sebagainya. Jadi ada dua kotak nih yang ketika ditambahkan itu nggak bisa habis dibagi 7 kayak gitu. Jadi jumlahnya ada 14 jawabannya. Nah, kemudian cara yang kedua kayak gini teman-teman. Nah, kita perhatikan dari 1 sampai 16 itu kan ada 3 bilangan yang habis dibagi 7, bukan 3 tapi 2 ya, yaitu 7 sama 14. Kemudian yang dibagi 7 sisa 1 itu ada 3, mana aja? 1, 8 sama 15. Yang dibagi 7 sisa 2 ada 3 juga, yang dibagi 7 sisa 3 ada 2, mana aja? Silakan kalian cari sendiri. Kemudian sisa 4 ada 2, sisa 5 ada 2, dan sisa 6 juga ada 2 kayak gitu kan. Nah, di sini untuk yang habis dibagi 7 kita bisa pasangkan dengan yang habis dibagi 7 juga. Berarti ada 2 pasang gitu kan. Nah, kemudian yang habis dibagi yang dibagi 7 sisa 1 kita bisa pasangkan dengan yang sisa 6. Ini kan 3 ini 2. Nah, ini berarti kita ambil yang minimalnya berarti 2. Yang 2 kita pasangkan dengan 5 sama 2 juga. 3 dengan 4 sama juga 2. 4 dengan 3 juga 2 kan. 5 dengan 2 2 juga. 6 dengan 1 juga 2. Nah, ini 2-2-nya itu ada 7 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 kali 2 2 kali 7 itu ada 14 sama aja. Jadi jawabannya itu ada 14 maksimal bilangan kelipatan 7 yang bisa ditulis oleh si Cahya. Ini jawabannya ya, yang B. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua.
Nah, di sini 10 Desember 2020 adalah hari Thursday, yaitu hari Kamis. The day after 150 days will be 150 hari setelah hari Kamis ini hari apa gitu kan. Nah, jawaban di sini itu pertama-tama gini. Kita bagi dulu 150 dengan 7 ya. Ini kan 2 terus 14 per 10 1 7 3. Nah, di sini berarti kan sisanya 3. Nah, kita tinggal hitung aja 3 hari setelah hari Kamis itu hari apa. Berarti Kamis kan, berarti Jumat, Sabtu, Minggu. Jawabannya adalah Minggu. Minggu itu adalah Sunday. Berarti jawabannya yang C itu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, di sini jika 2021 sama dengan P pangkat S dikali Q pangkat T dengan P dan Q adalah bilangan prima, maka P ditambah Q ditambah S ditambah T adalah, nah, lihat teman-teman, perhatikan kalau 2021 itu kan sama dengan 43 kita kali dengan 47. Yang mana 43 dan 47 ini kita tahu sama-sama kalau dua-duanya adalah bilangan prima. Itu kan berarti di sini P-nya itu adalah 43. Q-nya juga 43. 43. Q-nya itu 47. Nah, S dan T-nya berapa? Di sini kan kalau nggak ditulis berarti artinya pangkat 1 kan. Berarti kalau jawaban di sini P ditambah Q ditambah S ditambah T itu berarti sama dengan berapa? 43 ditambah 47 ditambah 1 ditambah 1 gitu kan. Jawabannya berapa? 43 berarti 92 ya. Oke, jadi jawabannya 92 yang C. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Positive integers A and B satisfy the equation. Ini kan 20 dikali A ditambah 21 kali B sama dengan 2021. Pertanyaannya, the minimum possible number of A and plus B is. Nah, di sini kan 20 kali A ditambah 20 kali B itu kita bisa tulis dengan 20 dikali A ditambah B tambah B gitu kan, sama dengan 2021 ya enggak? Coba kalian cek lagi. Nah, ini kan berarti A plus B itu sama dengan 2021 kita kurangi dengan B per 20. Nah, karena di sini yang kita cari adalah the minimum possible number of A and B, berarti kita harus mencari B sebesar mungkin sehingga A plus B-nya itu bisa jadi kecil gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, tapi kan ini kalau bentuknya seperti ini berarti si A plus B-nya itu tidak boleh lebih dari 100. Nah, oke. Setelah itu berarti kita tinggal coba-coba aja masukin nilainya. Tapi hati-hati di sini, lihat ini kan per 20, berarti kita harus menyesuaikan B-nya itu sesuai gitu supaya bisa habis dibagi 20. Misalkan kita masukkan B-nya itu 21 aja yang awal-awal ya. Berarti 2000, berarti kan kalau B-nya 21 berarti jadi 2000 per 20 sama dengan, nah, coret-coret 100 gitu kan. Tapi kan bisa lagi kalau misalkan B nya kita besarkan lagi gitu kan. Nah, misalkan kita masukin B nya itu 81 ya. Kalau 81 per 20 sama dengan 2021 dikurangi 81 itu kan 1940 ya enggak, 1940 kita bagi dengan 2 itu kan hasilnya 97. Itu 97. Ini kan ini yang 81 ini sebenarnya udah maksimal banget B-nya. Gak bisa misalkan kita masukin B-nya itu 101. Karena apa? Karena kan kalau B-nya 101 berarti A-nya berapa dong? Ini kan udah lebih dari 100. Sedangkan tadi kan udah bilang kalau si A plus B-nya itu harus kurang dari 100. Berarti ya ini minimal dari A plus B-nya itu adalah yang ini 97 ketika si B-nya itu adalah 81. Jadi jawabannya itu yang B. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-5. Diketahui 2/7 dari 35% tabungan kakak adalah 0,5 dari 1 juta. Berapakah 25% dari 3/5 tabungan kakak? Oke, di sini kan
2/7 dikali 35 kan 35%. Dari tabungan kakaknya misalkan K ya, kali K itu sama dengan 0,5 dari 1 juta. 0,5 dari 1 juta itu adalah 500.000 ya. Nah, nolnya kebanyakan. Nah, berarti di sini kan bisa kita coret jadi berapa? Jadi 5 ya, berarti jadi 10/100, jadi 1/10. K itu sama dengan 500.000. Nah, berarti K nya adalah 5 juta ya. Oke, berapakah 25% dari 3/5 tabungan kakak? Berarti tinggal kita hitung aja, 25/100 dikali 3/5 dikali 5 juta. Itu sama dengan berapa? Ini kan bisa kita coret 5 jadi 5 ini 100, berarti tinggal 5 kali 3 15 kali 5 75. Ini nolnya tinggal berapa? 1 2 3 4 tambah 0 4 tuh 2 3 4 set. Nah, berarti ini 750.000 jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-6. Nah, ini. Pada hari Senin, Asep memiliki sejumlah kelereng. Pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis, Asep memberikan kepada teman-temannya setengah dari jumlah kelereng yang dimiliki di hari sebelumnya ditambah 1 kelereng. Di hari Kamis, setelah dibagikan kepada teman-temannya, kelereng yang dia miliki itu habis. Banyak kelereng yang dimiliki Asep pada hari Senin adalah Nah, ini kan kalau misalkan jadi gini ya, misalkan kelereng yang dimiliki oleh si Asep pada hari Senin itu adalah X ya, banyak kelereng si Asep, banyak kelerengnya itu sama dengan X. Nah, pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis, Asep memberikan kepada teman-temannya setengah dari jumlah kelereng yang dimiliki di hari sebelumnya ditambah 1. Nah, berarti pada hari Selasa nih, Selasa itu berarti sisa kelereng si Asep itu adalah setengah X dikurangi 1. Nah, terus pada hari Rabu berarti kan setengahnya dikali dari hari Selasa ini kan ini hari sebelumnya, berarti setengah X min 1 kita kurangi dengan 1 juga, ini kan sama dengan 1/4 X min setengah min 1, berarti min 3/2. Terus pada hari Kamisnya berarti setengah dikali 1/4 X min 3/2 kita kurangi 1. Nah, ini kan sama dengan 1/8 X min 3/4 dikurangi 1 berarti jadi min 7/4 ya. Nah, sedangkan kan hari Kamis itu habis ya kelerengnya, berarti ini kan jadi sama dengan 0 di sini. Nah, berarti tinggal kita pindah ruas saja, jadi 1/8 X itu sama dengan 7/4. Nah, berarti X nya itu sama dengan 7 dikali 8/4. Nah, coret-coret 2 sama dengan 14. Nah, jadi kelereng si Asep itu pada hari Senin adalah 14. Yang B jawabannya.